Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Siapa yang ingin menjadi manusia sukses? Pasti jawabnya semua ingin sukses. Namun dalam kenyataannya, banyak orang menganggap bahwa manusia sukses itu yang tinggi karir atau jabatannya, banyaknya harta, rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, dan lainnya terkait dengan materi. Padahal sukses sesungguhnya adalah mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu bagaimana sifat-sifat yang harus dimiliki oleh manusia sukses? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Manusia yang sukses itu menjadikan semua kegiatan yang dilakukannya sebagai ibadah, dan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga bagi orang lain. Mereka bukan hanya mendapatkan kebaikan di dunia, tapi juga mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah baik dunia maupun akhirat. Manusia sukses itu merupakan orang yang mampu secara konsisten menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan pekerjaannya dan menjadikan sifat dalam cara bekerjanya. Berikut nilai-nilai perilaku yang diterapkan untuk menjadi manusia sukses yaitu 1. Ikhlas. Ikhlas dalam bekerja bukan berarti orang tersebut tidak membutuhkan uang dalam hidupnya. Tetapi harus menomorsatukan tujuan ibadah dalam setiap pekerjaannya dan berserah diri kepada Allah sebagai Tuhan yang mengatur rezeki untuk semua makhluknya. Dengan keikhlasan dalam bekerja, maka ridho Allah akan kita dapatkan dan kebutuhan rezeki pun akan terpenuhi. Allah berfirman, tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan, bekerja dengan ikhlas. Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan, di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Quran Surah As-Saffat ayat 40-43. Orang yang ikhlas dalam bekerja juga selalu bersyukur, menikmati prosesnya dan menyerahkan segala urusan dan kepentingan hanya kepada Allah, sehingga kesuksesan datang menghampiri ikhtiarnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan pekerjaannya harus didasari oleh keikhlasannya yaitu, pemikirannya bahwa bekerja adalah ibadah, dan mengharap ridho Allah atas segala upaya yang dilakukan, serta keberkahan atas apa yang dihasilkannya baik untuk dunia maupun akhirat. Bekerja ikhlas karena Allah, tentu juga akan menghasilkan sesuatu yang juga dipersembahkan untuk mencari ridha Allah. Dan menyediakan hasilnya dari bekerjanya itu untuk Allah melalui jalur zakat, infak, sedekah, dan berbagai kebaikan lainnya. Bekerja karena Allah, akan dilihat dan dinilai oleh 3 unsur dahsyat dalam kehidupan dunia hingga akhirat, yaitu, Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Allah berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Bekerja dengan ikhlas itu memang kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Namun tidak mustahil dilalui dengan terus belajar ikhlas dan membiasakan diri menjadi orang yang ikhlas. Bekerja dengan ikhlas hanya karena Allah adalah bekerja dengan karya terbaik, prestatif, dan menjadi teladan kebaikan bagi semuanya. Sebab ia bekerja dengan menyapa Allah, dan Allah hanya akan menerima pekerjaan yang baik-baik dan ikhlas. 2. Istiqomah. Istiqomah yang dimaksud di sini adalah berpegang teguh pada komitmen terhadap pekerjaannya, sehingga menghasilkan pekerjaan yang tuntas dan tepat sasaran, maka mereka akan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya agar dapat bekerja sama serta saling tolong-menolong. Istiqomah adalah ikhtiar untuk selalu menjaga perbuatan baik di jalan Allah secara konsisten dan tidak berubah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. 3. Amanah. Betapa sering kita lihat pegawai tidak on time dalam jam masuk kerja, ketika jam kerja malah terlihat beberapa yang berada di pusat perbelanjaan. Korupsi pun sering terjadi, baik dalam hal korupsi waktu, korupsi aset, dan korupsi uang jalan. Padahal setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang kita perbuat, baik kita sebagai atasan ataupun bawahan.
Kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Kesungguhannya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan bermanfaat untuk orang lain. Itulah manusia sukses. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa, ayat 58. Dalam hadis juga disampaikan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3535, Tirmidzi nomor 1264 dan Ahmad 3 halaman 414. Ketahuilah bahwa manusia sukses itu tidak akan berkhianat terhadap amanah yang diberikan, karena yang tidak amanah akan menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tanda munafik adalah jika berkata, ia dusta, jika berjanji, ia mengingkari, dan ketika diberi amanat, maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. 4. Jujur. Tidak sedikit di zaman sekarang ini, perilaku ini amat sulit kita temukan. Kita sering menjumpai di kantoran, di pasaran, di berbagai lingkungan kerja, perilaku jujur ini hampir saja usang. Lihatlah di negeri ini pengurusan birokrasi yang seringkali dipersulit dengan kedustaan sana-sini, yang ujung-ujungnya bisa mudah jika ada uang pelicin. Bahkan di pasar pun, para pedagang banyak bersumpah untuk melariskan barang dagangannya dengan promosi yang penuh kebohongan. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berlaku jujur baik perkara duniawi maupun ukhrawi. Allah berfirman, tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surah Muhammad ayat 21. Dalam hadis juga disampaikan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Keberkahan dari sikap jujur ini akan memudahkan kita mendapatkan berbagai jalan keluar dan kelapangan dalam menjalankan setiap kegiatan. Dari Hakim bin Hizam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih, khiyar, selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079 dan Muslim nomor 1532. Dalam hal bisnis jual beli pun, sebagai pedagang kita juga harus bersikap jujur dengan barang yang dijual, baik itu kelebihan dan kekurangan atau cacat dari barang tersebut, sehingga akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam usahanya maupun pahala untuk akhirat. 5. Cerdas. Sifat cerdas harus dimiliki manusia sukses. Hal ini dikarenakan, terkadang tidak selamanya kita mengambil yang semuanya baik, kadang kita harus menentukan pilihan atau keputusan yang tepat pada yang terbaik di antara dua pilihan. Suatu waktu bisa pula dihadapkan dengan dua mudarat, sehingga kita harus mengambil yang mudaratnya lebih ringan. Jika kita bisa mengambil yang terbaik di antara dua pilihan dan bisa mengambil yang lebih ringan dari dua pilihan, itulah seseorang yang disebut cerdas dalam memilih. Manusia sukses itu memiliki banyak sekali target-target kebaikan yang harus dilakukan, tapi dia harus dapat memilih yang paling baik dan paling bermanfaat untuk dilakukan. Dalam hidup juga terkadang tidak selamanya mulus dan lancar, ada pilihan pahit yang harus dipilih dari beberapa pilihan buruk lainnya, maka orang cerdas akan memilih menghindari yang paling buruk. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah.
Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Dalam hadis disampaikan dari Ibnu Umar, dia berkata, aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang laki-laki Ansar datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dia bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdas? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka, dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itu orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Demikianlah perilaku yang harus dimiliki oleh manusia sukses. Allah telah memberikan manusia potensi untuk menjadi makhluk yang terbaik di bumi ini. Dengan dasar keimanan pada Allah, setiap manusia dapat mengembangkan potensinya dengan niat dan kemauan untuk berusaha agar menjadi manusia yang sukses di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk yang lurus, serta bimbingan kepada kita dalam menggapai rahmat dan ridho Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.